Shalom dan selamat pagi buat seluruh siswa-siswi kami kelas 8. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang cermin cembung, dimana pada hari Selasa yang lalu di dalam video YouTube ya kita sudah membahas di sana yaitu tentang cermin cekung. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas ya bagaimana dia sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Oke, iya. Sekarang kita akan mulai membahas tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus ya. Ini berbeda dengan sinar istimewa pada cermin cekung, dimana kalau dia pada cermin cekung sinar datang sejajar sumbu utama dan akan dipantulkan melalui titik fokus. Akan tetapi di sini titik fokusnya berbeda karena cerminnya terbalik, kebalikan daripada cermin cekung ya. Makanya dia seolah-olah dari titik fokus. Iya, yang kedua, sinar datang menuju titik fokus cermin akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ini tadi diagram daripada sinar istimewa yang pertama, yang di bagian pertama tadi, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, akan tetapi akan dipantulkan seolah-olah ya, seolah-olah melalui titik fokus. Ya, seolah-olah melalui titik fokus ya. Ya, ini dia diagramnya. Kemudian yang kedua tadi, sinar datang sinar datang menuju titik fokus ya. Ini dia sinar datang menuju titik fokus, ini dia titik fokus. Dan ini juga seolah-olah ya, seolah-olah menuju titik fokus. Dan setelah sampai di cermin dia dipantulkan sejajar dengan sumbu utama ya. Itulah dia sinar istimewa pada poin yang kedua terhadap cermin cembung ya. Iya, kemudian yang ketiga, sinar yang datangnya menuju titik pusat akan dipantulkan kembali melalui lintasan yang sama ya. Sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan, ini dia ya. Jadi sinar datang, ini dia sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan ya. Pusat kelengkungan cermin itu yang disimbolkan dengan M pada titik M ya. Dan dipantulkan juga sesuai dengan sinar datang ya. Itu dia poin yang ketiga. Maka dari diagram berikut ini ya, dari ketiga diagram berikut ini sesuai dengan sinar istimewa ya, maka dapat kita ambil 4 langkah-langkah untuk melukiskan bayangan pada cermin. Ini cermin cembung ya. Ini cermin cembung, ada sedikit kesalahan penulisan. Ini adalah cermin cembung. Jadi langkah-langkah untuk melukis bayangan pada cermin cembung. Yang pertama, pilih sebuah titik pada bagian ujung atas benda dan lukis 2 garis sinar datang melalui titik tersebut ya. Ini dia ya. Ini dia bendanya ya. Lukis 2 garis. Ya, yang pertama tadi garis yang sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, akan tetapi dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian ini juga sinar yang kedua, sinar datang melalui dipantulkan kembali sesuai dengan sinar datang tersebut. Ini tadi yang sinar istimewa itu poin yang ketiga ya.
Jadi di sini ada dua titik bagian ujung atas benda. Jadi kita harus melukis dua garis, dua sinar datang. Ini satu, kemudian yang kedua, ya. Kemudian langkah yang kedua, setelah sinar-sinar datang tersebut mengenai cermin, dipantulkan kedua sinar tersebut sesuai dengan kaidah sinar istimewa. Maka pemantulannya ini dipantulkan sesuai dengan kaidah sinar istimewa pada cermin cembung tadi, ya. Iya, kemudian poin yang ketiga, tandai titik potong sinar-sinar pantul atau perpanjangan daripada sinar pantul sebagai tempat bayangan. Jadi kita tandai, ini dia titik perpotongannya, ya. Disinilah dia kita tandai. Kemudian yang keempat, lukislah bayangan benda pada perpotongan perpanjangan sinar pantul tersebut. Jadi inilah dia bayangannya. Jadi kalau kita lihat sifat bayangan pada cermin cembung, ya, maka sifatnya maya, kemudian tegak tapi diperkecil, ya, diperkecil. Itu dia dari sifat daripada bayangan pada cermin cembung, ya. Setelah kita sudah melukis bayangan, maka sekarang kita akan memasuki rumus ataupun persamaan pada cermin cembung. Jadi rumus untuk persamaan cermin cembung itu sangat mirip dengan cermin cekung. Hanya saja di sini nilai fokusnya ini bernilai negatif. Maka secara matematisnya dituliskan min 1/f. Kenapa tanda min? Karena nilai fokusnya tanda negatif. Maka min 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, ya, dimana f itu adalah fokus cermin, kemudian s itu adalah jarak benda daripada cermin, dan s aksen adalah jarak bayangan daripada cermin tersebut, ya. Oke, sekarang kita masuk untuk persamaan pembesaran bayangan. Maka rumus untuk mencari pembesaran bayangan pada cermin cembung itu menggunakan rumus M ataupun pembesaran sama dengan S aksen atau jarak bayangan bagi jarak benda terhadap cermin, atau tinggi bayangan bagi tinggi benda, ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, ya. Jadi yang menjadi tugas kamu, ya, yang menjadi tugas kamu ini juga silakan dicatat teorinya. Kemudian di sini ada soalnya akan saya bacakan sendiri, dan itu nanti akan kamu kerjakan. Soalnya yang pertama, tuliskan sifat-sifat bayangan pada cermin cembung. Oke, saya rasa soalnya cukup satu, ya, satu aja dulu karena kamu juga ada tugas untuk mencatat materi. Jadi saya rasa itu aja dulu yang bisa kamu kerjakan, dan hasilnya silakan diantar ke sekolah, ya, diserahkan kepada guru piket yang jaga di meja piket. Oke, cukup sekian dan terima kasih.